Hai teman-teman, perkenalkan saya Chelsea Monica Moa, mahasiswa TLM semester 2 angkatan 2025 dan teman saya Petroliani Triayu Saiman, semester 2 angkatan 2025, prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini kita akan mewawancarai salah satu dosen TLM yaitu Bu Titis. Jadi di sini Ibu Titis akan menceritakan riwayat hidupnya. Mari Bu. Oke, saya lahir di Yogyakarta. Tanggal 1 Oktober 1990. Asli Jogja ya Bu? Jogja asli. Hampir 30 tahun saya di Jogja. Wow. Tua sama lagi. Pendidikan Dari awal atau terakhir? Terakhir Saya di 4 TLM Unisa, saya angkatan pertama. Jadi tahun 2016. Angkatan 2016. Kalau kalian kan 2025. Iya, 4 tahun tuh. Wah, Jaraknya. Apakah ibu punya riwayat organisasi dulu waktu kuliah? Kalau ada, boleh diceritain nggak Bu gimana? Oke, kalau organisasi saya pertama kali itu masuk di ad hoc. Ad hoc itu kayak pendirinya Himatelma. Itu namanya ad hoc. Itu pesertanya ada 9 orang. Jadi kami 9 orang itu membangun Himatelma. Himatelma itu kan himpunan mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Unisa, Himatelma. Jadi yang membangun Himatelma itu saya dan teman-teman. wah, keren banget Bu. 9 orang itu kami yang benar-benar memikirkan undang-undangnya, peraturannya, apapun itu tuh kami bersembilan. Boleh diceritakan tidak Bu riwayat pekerjaan Ibu dari yang menjadi mahasiswa sekarang menjadi dosen? Itu keren sekali Bu. Oke. Sebenarnya bukan dosen ya, tapi asisten dosen. Awalnya itu saya daftar di tahun 2021. Saya daftar di sini karena awalnya itu dikasih peluang. Jadi kaprodi dulu, Bu Isnin Aulia, itu kan kaprodi angkatan pertama. Sebelum Budia ya, Bu Isnin itu menawarkan ke saya, Mbak mau nggak mengajar di TLM Unisa? Itu dari segi Bu Isnin. Kemudian ada beberapa teman saya yang sebelumnya sudah daftar di sini juga menawarkan ke saya, ayo Mbak daftar ke TLM Unisa, karena kan masih angkatan awal ya, jadi masih benar-benar butuh instruktur gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencoba dulu di Unisa. Dicoba, terus berkas saya masukkan ke sini, jadi CV, terus sertifikat, ijazah dan lain-lain saya masukkan ke Unisa. Selang beberapa hari dapat kabar untuk melanjutkan wawancara. Wawancaranya saya 2 tahap. Jadi yang pertama dengan Ibu Isnit sebagai kaprodi. Jadi saya dites dulu. Saya menjelaskan suatu materi. Kira-kira saya tuh pantas tidak untuk menjadi seorang instruktur, kan dari materi ya. Kalau yang menjelaskan materi itu bisa bagus atau enak atau tidak dari situ. Habis dari Bu Isnin, saya lanjut ke bagian univ. Jadi yang petinggi-petinggi Unisa. Waktu itu, ini masih zaman COVID ya. For the information, saya masuknya karena COVID. Di zaman COVID, jadi semua masih online. Saya diwawancara oleh Bu Wakil Dekan, kalau tidak salah, Bu Suratini. Di situ saya diberikan pertanyaan, kenapa mau daftar di Unisa? Alasannya apa? Terus kira-kira nanti mau lanjut PNS atau enggak? Terus kira-kira bener nggak nih, yakin nggak mau menerima Unisa gitu, maksudnya dengan kayak gini-gininya gitu. Udah, akhirnya saya bilang ya mau, kan namanya juga mencari pekerjaan kan. Udah tahu suasana kampus selama 4 tahun, udah tahu dosen-dosennya, tahu perkuliahannya, berarti kan tinggal saya menerapkan diri lagi untuk menjadi pengajar. Kalau dulu dari mahasiswa, berarti saya harus naik level ke pengajar. Jadi di situ saya diterima di tahun 2021 sebagai asisten dosen sampai saat ini, hampir 5 tahun. Keren banget. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu yang paling berkesan Selama hidup? Iya, Atau selama. sama ini ya? Oke, kalau pengalaman yang berkesan tuh sebenarnya bukan kesan yang bahagia ya, tapi kesan yang sedih, karena kan saya ditinggal orang tua di saat saya baru merintis karir. Jadi kan saya dari 2021 kerja ya, tapi kan sebelum saya kerja ini kan saya itu merawat orang tua saya. Dari tahun 2020 ibu saya sakit kanker ovarium, harus di kemo 4 kali.
tapi karena waktu COVID itu kan pengaruh dengan komorbid ya. Komorbid itu masih kayak pendukungnya untuk menurunkan imun kan. Karena ibu saya ada bawaan kanker ditambah COVID, jadi kan menurun imunnya. Jadi awalnya mau operasi gagal karena ternyata masanya itu semakin membesar. Jadi ibu saya udah nggak bisa ketolong, terus ibu saya meninggal kan. Nah, sebenarnya tuh ketika diberikan tawaran pekerjaan tuh sebelum itu Mbak. Jadi ketika saya wirawir, tahu ya wirawir ya, maksudnya sering bolak-balik rumah sakit untuk menemani orang tua itu, karena itu, jadi kan saya menolak dulu waktu itu 2020 itu saya sempat menolak. Habis itu udah tawaran lagi, baru saya mengiyakan, karena kan istilahnya saya tidak ada tanggungan lagi untuk menjaga orang tua. Jadi saya terima di Indonesia di saat ibu saya juga meninggal. Tapi waktunya 8 bulan. Dari kuliah, dari wisuda sampai saya dapatkan pekerjaan itu 8 bulan. Jadi saya wisuda Desember 2020, baru kerja itu sekitar bulan Agustus September saya baru kerja. Terus selang hampir 1,5 tahun bapak saya meninggal. Gitu. Jadi ibu saya meninggal duluan, kemudian bapak saya meninggal duluan. Itu kan sedih ya, tapi nggak apa-apa. Dari situ kan saya jadi menjadi orang yang lebih kuat. Jadi ketika saya lagi merintis karir, tidak ada punggung untuk bersandar. Namanya hidup kan, bekerja itu kan ada manis, asam, pahit lah gitu ya. Jadi saya belajar untuk gimana caranya mengelola emosi saya. Emosi itu bukan marah ya maksudnya, masih kayak sedih, kecewa, marah, atau apapun itu saya belajar sendiri. Masih ada kakak, tapi kan kalau kakak kan sudah menikah. Jadi kan saya tidak bisa mengganggu rumah tangga ya, maksudnya agak berat. Jadi saya belajar untuk bagaimana mengontrol diri saya. Kalau sedih itu bagaimana? Kalau saya kepikiran orang tua, pasti kan kepikiran ya Mbak, namanya kangen. Tapi kalau udah kangen gitu, saya mengalihkan ke hal yang lain. Misal doa, kalau doa masih ya, namanya buat orang tua doa. Tapi biasanya saya alihkan ke yang lain. Maksudnya biar nggak sedih. Itu pengalaman yang ini ya, yang benar-benar berkesan ya. Tapi kesannya nggak bahagia. Kalau bahagia ya ada. Bahagianya sih, ya itu Mbak, saya bisa menemani kedua orang tua saya ketika mereka berdua sedang misalnya apa ya, sakaratul maut. Jadi di saat terakhir saya benar-benar bisa mendampingi orang tua saya, walaupun dua-duanya itu ada di ICU waktu itu. Tapi saya menyaksikan sendiri gitu ya, gimana prosesnya orang tua saya yang masih di sini untuk kembali. Ya maaf, kayak gitu. Gak apa? Oke Bu, kita sampai di penghujung pertanyaan. Pesan untuk kita sebagai mahasiswa. Oke, pesannya itu karena saya kan dulu pernah jadi mahasiswa, apalagi saya angkatan yang pertama. Berarti kan udah angkatan yang berapa kali gitu ya. Jadi saya udah pernah mengalami semua hal, entah di semester 1, 2, 3 sampai ke 8 sampai skripsi. Jadi pesan saya tetap dijalani. Pokoknya apapun itu dijalani. Yang penting berangkat kuliah, ada tugas dikerjain, ada responsi, ada ujian dikerjain. Intinya tetap berangkat, jangan sampai putus kuliahnya. Kalau ada masalah langsung cerita ke dosennya, siapa tahu kan ada dosennya akan membantu Mbak. Terus pesannya lagi apa ya, pokoknya terus berjuang, jangan putus semangatnya, karena Mbak masih semester 2, masih ada 3 tahun lagi untuk bisa mendapatkan gelar cum laude. Amin ya, semoga besok dapat cum laude, IPK-nya bagus, nanti dapat pekerjaannya bagus juga. Intinya menjalani kuliah itu harus yang pertama ikhlas dulu. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu maksudnya adalah Mbak menerima apapun dulu, apapun yang terjadi di diri Mbak, di hidupnya Mbak terima dulu dengan ikhlas. Jadi Mbak tidak marah dengan Tuhan, karena Tuhan kan sayang sama Mbak. Diterima dulu dengan ikhlas, kemudian baru dijalani dengan sabar. Oke? Sabar itu susah ya. Tidak semua hal itu bisa kita terima dengan sabar. Tapi kalau Mbak udah ikhlas, Mbak sudah menerima apapun takdir dari Tuhan, kemudian Mbak perlahan-lahan belajar untuk sabar, menerima dan menjalankannya. Insya Allah nanti di akhir Mbak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pastinya jangan lupa untuk bahagia. Siap. Itu kuncinya. Terima kasih. Mahasiswa.